Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Hadratu mukarramin wa muhtaramin yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, para asatidz, para guru-guru kita semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita Kiai Haji Ahmad Sunaryanto LC.MA, UASnya Kecamatan Bojonggede, luar biasa. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Habiban Al-Mahbub Al-Habib Fuad Al-Idrus. Sama-sama kita hormati, kita muliakan Al-Ustadz Zakaria Abdul Matin. Kita hormati UJ. Sama-sama kita hormati, kita muliakan Al-Ustadz Taufik Hidayat SPDI. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ustadz paling energik, ya, Ustadz Munir, luar biasa. Bapak Amil Nahrawi, seluruh asatidz yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Mudah-mudahan guru-guru kita semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini maupun yang tidak hadir, guru kita Kiai Haji Fakhrul Raji Khatib, mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para aparatur pemerintah, Bapak RT, Bapak RW, para haji, para sepuh, para tokoh masyarakat, sohibul wilayah, DKM Musola As-Sa'adah yang kami hormati semuanya tanpa terkecuali, yang tidak kami sebutkan, mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa hadirin bapak-bapak, para remaja sekalian, mudah-mudahan kita semua malam hari ini selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa sama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam hari ini alhamdulillah Allah takdirkan kita semua hingga kita semua di kesempatan kali ini masih bisa hadir dalam rangka pengajian silaturahmi malam Jumat menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua setelah pulang dari sini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Senantiasa doa-doa kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan segala dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam senantiasa terlimpah curah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepadanya, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kita selaku umatnya. Mudah-mudahan di yaumil kiamah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita akui sebagai nabi kita, dan mudah-mudahan yang tak kalah penting adalah Rasulullah mengakui kita sebagai umatnya. Amin ya rabbal. Karena kalau sampai Rasul tidak mengakui kita sebagai umatnya, lalu kita mau ngaku umat siapa nanti di sana? Kalau cinta kita bertepuk sebelah tangan, rasanya sakit hati ini luar biasa. Apalagi ini sudah di dalam akhirat. Kalau seandainya kita ngaku cinta kepada Rasul, ngaku jadi umat Rasul, tapi ternyata Rasul tidak mengakui kita sebagai umatnya, lalu kita mencari siapa di sana? Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini
selalu dan kelak di yaumil kiamah mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin jamaah silaturahmi majelis malam Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tadi dari awal kita sudah membacakan tawasul. Dari awal kita sudah membacakan kirim hadiatul Fatihah ke ahli kubur. Dari awal kita sudah membaca surah Yasin, kemudian baca Ratibul Haddad, kemudian dilanjutkan pembacaan Rawisim Tuduror. Mudah-mudahan zikir yang telah kita bacakan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Ta'limut Ta'lim karangan Syekh Jarnuzi, di bab Muqaddimah sebelum bab awal-awal, beliau mengatakan wayam bagi ala kulli muslimin ayastagila fi jami'i awqatihi bi zikrillahi ta'ala wa du'a. Kata beliau, wayam bagi dan mesti. Yang bagi ini kalau secara menurut kita itu mestinya kudu. Tahu kudu Pak ya? Kalau orang Bojong harus, kudu, banget. Apalagi ya kira-kira. Pokoknya begitu dah. Jangan sampai kagak. Kalau kata orang sini, orang sana juga sama, orang Pabuaran. Kudu apa? Menyibukkan diri bagi muslim untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di Mushola Sa'adah, bahkan tidak di sini saja. Kita yakin di Bojonggede, di Pabuaran, bahkan mungkin Jabodetabek atau mungkin seluruh Indonesia, biasanya malam Jumat itu pada baca Yasin. Betul apa betul? Biasanya kita di majelis-majelis kita nih dari mulai maghrib itu udah siap bawa surah Yasin, udah siap bawa air. Buat apa bawa air? Buat ditawasulin, buat jadi obat air ini. Udah siapin tasbih, udah siapin apa, buku-buku zikiran, semua udah disiapin dari sore itu. Buat apa? Buat menyiapkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya berangkat, alhamdulillah setiap ada beberapa tempat tadi sama semua tuh pada ngaji tuh malam Jumat. Semua tuh. Ini bukan hanya tradisi dan memang ini harus kita tradisikan dan harus diupayakan terus. Dan bahkan memang dianjurkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kata Habib Fahmi Idrus Ciawi, beliau bilang itu kalau bisa kita itu zikir jangan seminggu sekali, jangan hanya setiap malam Jumat aja, kalau bisa setiap malam Bapak hadirin sekalian. Sebab kenapa? Sebab sekarang dunia itu udah makin tua. Betul, dunia itu kalau diibaratkan manusia ini udah bongkok. Dunia itu kalau diibaratkan orang itu udah ubannya udah penuh, udah reot, udah tua. Ini dunia zaman sekarang. Bahkan belum lama kemarin kita digoyang sama-sama. Betul, Jumat yang lalu itu kita sama-sama goyang tuh. Kemarin Jumat lalu itu di daerah Banten, di mana tuh sumur tua apa sumur apa ya? Itu digoyang, digempakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai ke kita. Ngerasa nggak Bapak? Kalau yang tidur mah nggak ngerasa, kalau yang diem itu ngerasa. Bahkan di Jakarta luar biasa, sampai yang di lantai atas itu pada turun semua. Saya punya abang ipar itu sampai kerasa di lantai 16. Dari lantai 16 itu turun naik tangga darurat. Luar biasa, kalau kata orang gemuk sampai bawah, kita harus topik pingsan kali ya di bawah ya. Untung lah abang saya agak kurus. Lah kalau yang gemuk ya kojor di bawah ini mah. Bukan mati karena gempa jadinya, mati karena kecapean begitu. Nah, kenapa Habib Fahmi menganjurkan buat berzikir setiap hari, bahkan kata Syekh Zarnuji setiap hari agar berzikir kepada Allah? Karena sekarang itu sudah tidak ada bahla lagi yang bisa ditahan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu berzikirnya kita adalah sekarang ini dengan apa? Mengadakan kajian atau mengadakan menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala di setiap malam Jumat. Terus bahkan kalau bisa anak-anak kita ajak dari sekarang Bapak hadirin sekalian. Anak kita ini aset berharga.
Kalau anak kita udah dari masih kecil kita ajak ngaji, kita ajak biasa ke musola, kita ajak biasa ke masjid, buat apa? Buat ibadah kepada Allah. Saya yakin nanti kalau dia sudah dewasa, kalau dia sudah besar, maka ibadahnya akan terasa ringan. Kenapa dari sekarang? Karena sekarang ini luar biasa zamannya. Anak sekarang ini lebih mentingin HP. Bener. Dulu zaman kita nih belum ada HP. Kita tahu HP itu yang gede-gede tuh. HP juga HP bohongan. Kenapa? Karena bisa diisiin air minum HP-nya. HP-HP-an kita mah. Dulu zaman itu HP-nya masih segede alaihim. Segede alaihim apa ya jadinya? Kalau buat nyambit itu anjing nih, kojor itu anjing, orang gak HP-nya gede. Nah sekarang nih harus dibiasakan. Kenapa? Karena zaman sekarang ini anak-anak kita luar biasa sama HP. Anak-anak kita mau yang gede kek, mau yang kecil, mau yang sedang, luar biasa pokoknya. Saya punya anak masih kecil, yang nomor 2 itu, nomor 3 sih, karena pertama meninggal, nomor 3 jadi nomor 2. Baru 3 tahunan, sama HP perbut mulu mampoknya. Sama bapaknya sama. Sama kita perbut mulu. Kenapa? Ini luar biasa. Luar biasa apa? Orang barat ngancurin orang muslim itu nggak pakai perang. Kalau perang kita, wah paling berani. Kenapa? Sebab kalau orang Islam diajakin perang duel 1 lawan 1, waduh, paling berani. Kenapa? Karena jaminannya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menang kita, walaupun mati juga alhamdulillah. Kenapa? Syahid. Lah kalau sekarang nggak pakai begitu perangnya, apa perangnya? Tuh, pakai handphone. Yang di-download macem-macem, semua hampir game itu. Luar biasa pokoknya dah. Kalau nggak dibiasain dari sekarang nih ngaji, nih habis maghrib ya udah main HP deh yang ada. Kalau dulu anak-anak dulu itu zaman saya mungkin, atau zaman guru-guru kita, atau zaman orang tua kita, habis maghrib ini rata-rata ngaji semuanya nih. Kalau sekarang mah ya begitu dah, ada yang ngaji, ada emang, ada juga ya emang ya depan HP. Emak-emaknya depan TV apa? Nonton yang di Indosiar tuh apa tuh? Ya sinetron Suara Hati. Nah. Apalah Ustaz, sedikit ngintip ya. Jadi begitu tuh, harus dibiasakan dari sekarang. Agar apa? Agar anak kita menjadi calon penerus kita nanti semuanya. Kalau bukan anak kita, siapa lagi? Anak orang? Ya nggak mungkin. Atau anak orang-orang lain? Ya belum tentu. Nah makanya dari sekarang upayakan agar anak kita setiap malam Jumat, ayo kita ajak sama-sama buat ngaji, buat kumpul bersama para guru kita. Mudah-mudahan anak kita yang sering ngaji, yang sering kumpul bersama ulama, bersama guru kita semua, Allah jadikan anak-anak yang soleh, Allah jadikan anak-anak yang soleha. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, sampai jam berapa ini? Cukup? Bebas. 2 orang. Kuliah serantum. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu kita berzikir mengingat Allah adalah dengan menuntut ilmu. Di kalangan pesantren, di kalangan masyarakat, kita sering ngaji Tankihul Qaul, ya kan? Atau kitab Lubabul Hadis. Di bab awal, bab ilmu, kata Rasulullah kala Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Ibnu Mas'ud, ya bena Mas'udin, julusuka fi majlisil ilmi la tamassa qalaman wala taktuba harfan. Jadi kalau kita duduk di majelis ilmu, julusuka fi majlisil ilmi sa'atan. Sa'atan itu bisa sebentar. Sa'atan itu nggak lama ya. Sa'atan itu bukan dari maghrib sampai malam, bukan, paling sekedar 1 jam atau 2 jam. Sa'atan tuh, atau bisa lebih sedikit lagi. La tamassa qalaman, kagak bawa pulpen. Saya yakinin nggak ada yang bawa pulpen. Ada yang bawa pulpen ini? Nggak ada ya. Wala taktuba harfan, nggak ada yang nulis 1 huruf pun. Kagak ada yang nulis. Ngedengerin semua namanya. Namanya yang gini ngajinya ngaji kuping. Jiping, ngaji kuping. Khairul laka, itu lebih baik buat kamu. Kalau dulu buat Ibnu Mas'ud, kalau sekarang buat kita semuanya. Dari apa lebih baiknya? Min itki alfi rokobatin, daripada kita ngebebasin budak 1000. Min itki alfi rokobatin. Kalau sekarang budak itu mungkin hampir nggak ada. Bahkan mungkin di Arab Saudi juga nggak ada, ada. Nggak ada budak. Dulu tuh masih ada mungkin. 1 budak itu kalau sekarang mungkin barangkali ya, kalau dihargain mungkin seharga mobil apa yang bagus ya. Mahal dah pokoknya dah.
Ya, itu 1 budak. Nah, ini 1000. Masih lebih baik orang yang duduk menuntut ilmu, pakai kagak bawa pulpen, enggak nulis 1 huruf pun, masih lebih baik tuh. Masih lebih baik orang yang menuntut ilmu ketimbang orang yang ngebebasin budak pada saat itu. Luar biasa ganjarannya. Orang yang menuntut ilmu itu didoain semuanya sama apa? Sama makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini. Bahkan kalau nggak salah, Syekh Nawawi itu dia tidak mau makan ikan kalau nggak salah karena sebab apa? Karena sebab kalau dia makan itu berkurang doa-doa dari makhluk yang dipanjatkan untuknya. Tuh buat orang yang nuntut ilmu. Makanya luar biasa. Kemudian ada lagi terusan hadis tersebut. Wa najru ila wajhil alim, dan memandangnya kamu kepada al-alim, orang berilmu. Kita memandang kepada wajah guru-guru kita semua pada malam hari ini, itu masih khairul laka, masih lebih baik bagi kamu seperti apa? Min alfi parosin tasodakta biha fi sabilillah. Masih lebih baik daripada kita sedekah kuda 1000 kuda. Jangan kan 1000, 1 kok gak punya kita mah ya. Ini 1000 kuda buat apa? Tasodakta, yang kamu sedekahkan fi sabilillah, buat di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih lebih baik memandang wajah guru kita, ternyata liatin wajah Ustaz Munir masih lebih baik tuh ketimbang tadi tuh, ya kan? Ustaz Topik semua mandangin masih lebih baik tuh. Kemudian lanjutan hadis ini sedikit lagi, wassalamu ka'alal alim, dan salamannya kita atau mengucap salamnya kita terhadap orang yang berilmu adalah khairul laka, masih lebih baik untuk kamu, bagi kita semua orang yang menuntut ilmu. Seperti apa? Min alfi ibadati sanatin, seperti orang ibadah 1000 tahun. Boro-boro 1000 tahun ya kita mah. Ya kita mah paling banter, kalau sekarang paling banter orang itu usia mungkin 60 itu udah asar, udah mau ke maghrib ya. Tahu maksudnya ya? Udah asar mau ke maghrib, udah deket sama apa namanya? Sama lubang kubur dah, udah deket dah. Itu 60-an. Bahkan banyak orang yang sekarang meninggal itu usia 40-an, banyak. Jangan salah. Jangan berarti yang masih muda, oh masih lama, tenang. Belum tentu. Atau yang aki-aki udah takut, jangan juga. Ya, jadi masih aman, tenang. Tapi yang harus kita ketahui bahwa malaikat itu, malaikat maut mengintai kita selama 24 jam. Itu ada yang bilang 70 kali, ada yang bilang 80 kali. Berarti kita hampir setiap 3 menitan diliatin sama malaikat. Dikit-dikit malaikat ngeliat, dikit-dikit malaikat buka HP. Kali malaikat punya HP nggak ada ya? Dikit-dikit ngeliat, ada nggak nih kira-kira WhatsApp dari Allah nih? Oh belum. Oh masih aman. Itu setiap hari kayak gitu. Nah, mudah-mudahan dengan kita hadir di majelis ilmu ini menambah ilmu buat kita semua, sehingga ilmu-ilmu tersebut kita bisa manfaatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena waktu sudah malam, mohon maaf kiranya ada kesalahan dan kealfaan. Wa minkum, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.